Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo, hai kakak-kakak, adik-adik Pramuka, dan sobat anak asuhan rembulan di seluruh Indonesia. Kita berjumpa lagi. Dalam kesempatan ini, pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sejarah Pramuka Indonesia. Karena kita sebagai anggota gerakan Pramuka wajib mengetahui sejarah gerakan Pramuka Indonesia agar kita bisa lebih menyayangi, menghargai, dan menghormati organisasi gerakan Pramuka. Oke, kita langsung saja ke materinya. Check this out. Kita mulai dari masa Hindia Belanda. Kita tidak memungkiri bahwasanya Pramuka berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Karena apa? Dengan semangat jiwa Pramuka, akhirnya mengumpulkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan RI. Sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta dan berkembangnya pendidikan kepanduan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepanduan itu tanpa adanya dorongan yang semangat untuk bersatu sebagai dorongan untuk berorganisasi yang bineka. Organisasi kepanduan dimulai dengan adanya NPO, Netherlands Pathfinder Organisatie, pada tahun 1912 yang pada saat pecahnya Perang Dunia Pertama memiliki kuartir besar sendiri serta kemudian nama menjadi Netherlands Indische Pathfinder Vereniging atau disingkat NIPV pada tahun 1916. Organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javaanse Pathfinder Organisatie JPO, berdiri atas prakarsa Sultan Pangeran Mangkunegara VII pada tahun 1916. Pendirian JPO membuat para pemuda dan remaja di daerah lain tertarik mendirikan organisasi kepanduan, antara lain Pathfinder Muhammadiyah yang pada 1920 berganti nama menjadi Hizbul Wathan atau HW. Yang kedua, National Pathfinderij yang didirikan oleh Budi Utomo. Syarikat Islam mendirikan Syarikat Islam Afdeling Pathfinderij yang kemudian diganti menjadi Syarikat Islam Afdeling Pandu dan lebih dikenal dengan SIAP. National Islamitis Pathfinderij atau disingkat NATIPIJ didirikan oleh Jong Islamit Bond JIB dan Indonesia National Pathfinder Organisasi disingkat INPO didirikan oleh pemuda Indonesia. Setelah banyak berdiri kepanduan di Indonesia, hasrat bersatu bagi organisasi kepanduan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI, Persaudaraan Antara Pandu Indonesia. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, BPPKI, pada bulan April 1938. Antara tahun 1928 sampai 1935 bermuncullah gerakan kepanduan Indonesia yang baik bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. Setelah itu, sebagai upaya untuk penggalang persatuan dan persatuan Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI melaksanakan perkemahan Panduan Indonesia Omen, disingkat Perkino, dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Pada masa Hindia Belanda terjadi peristiwa bersejarah, yaitu mampirnya Lady Baden-Powell dan Baden-Powell pada tanggal 3 Desember 1934 setelah pulang meninjau dari Jambore Dunia di Australia. Oh ya, maaf tulisannya Jambora, itu sebenarnya Jambore ya. Dan pertama kali Indonesia mengikuti Jambore pada tahun 1937 di Volendam, Belanda. Nah, sekarang kita masuk pada masa Perang Dunia Kedua. Pada saat itu Belanda menyerang Indonesia dan akhirnya Belanda menyerah
lalu meninggalkan Indonesia. Setelah kejadian itu, partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk Gerakan Kepanduan dan Larang, berdiri. Namun, upaya menyalakan Mergana II tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya, karena Pramuka merupakan suatu organisasi yang menjunjung tinggi nilai persatuan. Oleh karena itu, bangsa Jepang tidak mengizinkan Pramuka di Indonesia. Masa Republik Indonesia. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai panitia kerja. Tujuannya untuk membentuk satu wadah organisasi kepanduan seluruh Indonesia. Setelah itu diadakan kongres yang dilaksanakan pada 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji Ikatan Sakti. Lalu pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Nomor 93 garing bagian A tertanggal 1 Februari 1947. Setelah 5 tahun kemudian, akhirnya Kongres 2 dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai 22 Januari 1950 yang dilaksanakan selama 2 hari. Kongres ini memutuskan untuk menerima konsep baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali organisasi-organisasi yang telah ditinggalkan pada waktu hasil Kongres pertama muncul. Dan pada akhirnya Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2344 garing Kabupaten tertanggal 6 September 1951 dan dicabutlah pengakuan pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepanduan di Indonesia. Pada tanggal 16 September 1951, wakil-wakil organisasi kepanduan mengadakan konferensi di Jakarta yang menetapkan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia IPINDO sebagai suatu federasi. Pada 1953, IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia karena pada tahun sebelum-sebelumnya Indonesia belum resmi menjadi anggota kepanduan dunia. Pada tahun 1954, berdirilah POPINDO, Persatuan Organisasi Pandu Putri, dan PKPI, Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia. Karena dari pihak Putri, Mary, golongan Putri akhirnya membuat POPINDO dan PKPI. Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-10, IPINDO menyelenggarakan Jambore Nasional untuk Putra, bertempat di Ragunan Pasar Minggu pada tanggal 10 sampai 20 Agustus 1995. Jadi kemah kita masih kurang, yang 4 hari 5 hari itu. Setelah 4 tahun, tepatnya pada tahun 1999, PKPI dan POPINDO, organisasi Pandu Putri, menyelenggarakan perkemahan besar untuk putri di Desa Semanggi di Ciputat. Pada tahun 1999, IPINDO mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT Makiling, Filipina, dan ini yang pertama kalinya Indonesia mewakili atau mengikuti kegiatan Jambore. Kelahiran Gerakan Pramuka. Lahirnya Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu pidato Presiden atau Mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada hari Kamis malam tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Menunjuk panitia yang terdiri dari atas Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang sekarang kita kenal sebagai Bapak Pandu Dunia, Menteri P dan K Profesor Prijono, Menteri Pertanian Dr. Aziz Saleh, dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa Ahmadi. Panitia ini tentulah perlu pengesahan dan kemudian terbitlah keputusan Presiden RI nomor 112 tahun 1961 tanggal
5 April 1991 tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961. Panitia inilah yang kemudian mengolah anggaran dasar Gerakan Pramuka sebagai lampiran keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda desa, serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun, bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan kelingkungan ketiga. Peristiwa ini disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Selanjutnya, pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pelantikan Mapines Kuarnas dan Kuarnawi di Istana Negara serta penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Pelantikan pengurus Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Pada saat itu juga dilaksanakan Devil Pramuka atau Arah-arahan Pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka kepada khalayak ramai atau seluruh masyarakat Indonesia. Dan sejak saat itu, tanggal 14 Agustus kemudian dikenal sebagai Hari Pramuka. Gerakan Pramuka diperkenalkan. Pada pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan proklamasi kemerdekaan RI, Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 perlu ada pendukungnya, yaitu pengurus dan anggotanya. Menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional Mapines, yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartir Nasional Harian. Badan pimpinan pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17-18-45, yaitu terdiri atas Mapines beranggotakan 45 orang, di antaranya duduk dalam Kuarnas 17 orang, dan dalam Kuarnasri 8 orang. Namun, dalam realisasinya, anggota Mapines menjadi 70 orang, dengan rincian dari 70 anggota itu, 17 orang diantara sebagai anggota Kuarnas dan 8 orang menjadi anggota Kuarnari. Mapines diketuai oleh Insinyur Soekarno, Presiden RI, dengan Wakil Ketua 1 Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Sementara itu dalam Kuarnas, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat ketua dan Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh sebagai wakil ketua merangkap Kuarnari. Presiden melantik anggota Mapines Kuarnas dan Kuarnari di Istana Negara dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia, Keputusan Presiden nomor 448 tahun 1961 yang diterimakan kepada Ketua Kuartir Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, berikut adalah jambore nasional yang pernah dilakukan di Indonesia. Bisa seperti dilihat, jambore pertama, kedua, ketiga, sampai ke-8, dan juga tahunnya berapa di situ sudah tertulis lengkap, serta tempatnya. Silahkan diperhatikan dengan baik. Dan terakhir itu jambore nasional tahun 2016. Sampai sekarang belum ada lagi, karena masih adalah corona. Jadi kita berharap corona segera berakhir agar jambore nasional bisa terlaksana dan kegiatan-kegiatan pramuka bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Salam Pramuka.
Demikian tadi materi yang saya sampaikan. Semoga kakak-kakak, adik-adik bisa menerima penjelasan saya dengan baik. Dan saya berharap video kali ini bisa menambah wawasan kita semuanya. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Tapi jangan lupa untuk sub, like, and share YouTube Anak Asuhan Rembulan. Salam Pramuka. Thank you.